Shalom rekan-rekan sekalian, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Dan hari ini saya ingin memberikan satu bahan pembelajaran yang biasa kita bahas di dalam PA kita, pendalaman Alkitab gereja kita. Biasa dilakukan setiap hari Sabtu di gereja kita Gedung Harvest Cililitan, Jakarta Timur. Boleh bergabung. Kita membahas banyak hal dan berbagai perspektif dalam memandang Alkitab. Jadi bisa gabung, kita sering tanya jawab, kita sharing, dan membahas apa yang ditayangkan di YouTube Hanya Alkitab. Dan kali ini saya ingin memberikan satu pembelajaran yang cukup menarik, selalu menarik jika membahas kisah-kisah dari perjanjian lama. Dan hari ini kisahnya mungkin kita sudah sering dengar atau sudah pernah baca, yaitu tentang Ratu Sheba dan Raja Salomo. Ya, ini kisah yang cukup terkenal. Tetapi saya ingin membuat satu judul yang biasanya dalam YouTube Hanya Alkitab itu provokatif gitu ya. Judulnya memancing gitu. Asmara Ratu Sheba dengan Raja Salomo. Apakah betul ada asmaranya? Ya, kita akan lihat nanti. Tetapi yang menjadi subjudulnya yang menjadi penting juga melihat pesan tersembunyi dalam kisah Ratu Sheba dan Raja Salomo. Apa makna kisah satu perikop ini? Apa makna kunjungan Ratu Sheba dengan Raja Salomo? Betulkah mereka merasakan cinta? Atau ada makna tersembunyi yang Tuhan ingin sampaikan? Dan apa maksud penulis kitab Raja-Raja perlu menulis kunjungan Ratu Sheba? Oleh karena itu saya sarankan kita harus melihat Alkitab kita. Bagi yang menonton bisa sambil membuka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Itu satu perikop. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13, dan saya menggunakan TBLAI 2 ya. Jika dibandingkan dengan terjemahan baru yang selama ini kita pegang, ada sedikit saja perbedaan-perbedaan kata, jadi tidak menjadi masalah besar. Tapi saya anjurkan kita semua sudah membeli TBLAI 2. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13, judul perikopnya Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Baik, kita mulai. Ya, seperti biasa kita harus memahami konteks dan latar belakang kisah ini. Saya cantumkan di sini kisah ini tidak boleh terlepas mulai dari konteks 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10 sampai 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 13. Nah, kunjungan Ratu Sheba bertemu Raja Salomo itu di 1 Raja-Raja pasal 10. Jadi yang mengapitnya itu juga berhubungan erat dengan makna kisah ini. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10 itu kegiatan pembangunan Raja Salomo, yang sebelumnya juga Tuhan menjumpai dia untuk kedua kalinya, ya, memberikan berkat asal dia mentaati semua perintah Tuhan. Dan kita tahu nanti endingnya di 1 Raja-Raja pasal 11, ya, ini ayat 1 sampai 13 maksudnya ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13, Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, inti makna yang mengapitnya itu ada di 1 Raja-Raja pasal 10, kunjungan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Ini cukup menarik. Mari kita tetap perhatikan Alkitab dan perhatikan presentasi yang saya tampilkan supaya kita memahami kisah ini dengan baik. Dan konteks dari kisah ini dimulai dari Allah yang memberkati Salomo untuk memerintah Israel, menggantikan ayahnya Daud, bahwa tercipta kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Shalom, itulah janji Allah kepada Salomo. Dan kita tahu di zaman Salomo saking hebatnya dan luar biasanya pemerintahannya, secara hiperbola dikatakan perak itu tidak berlaku. Ya, emas semuanya di zaman Salomo, kekayaan yang melimpah ruah. Ini jaya-jayanya Israel pada zaman Salomo. Dan yang kita tahu yang Allah berikan yang terutama adalah hikmat kebijaksanaan kepada Raja Salomo dalam menimbang seluruh perkara orang-orang Israel. Jadi ini adalah latar belakang bagaimana Salomo memerintah Israel yang diberikan Allah anugerah kepadanya, ya. Damai sejahtera, nggak ada perang, bayangkan. Jadi kenapa Daud tidak diizinkan membangun bait suci? Dikatakan tangannya berudara. Kenapa? Daud bapaknya yang capek perang, ya kan, mengalahkan bangsa-bangsa asing.
Pak Salomo itu nggak ada gitu loh, dia udah tinggal enaknya. Makanya kerajaannya penuh damai sejahtera, kekayaan melimpah ruah emas semua, dan dia raja yang terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya. Ini adalah janji Allah yang tergenapi dalam hidup Salomo. Kalau kita perhatikan, sewaktu pertama kali Allah datang kepadanya di 1 Raja-Raja pasal 3, Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Dia hanya minta hikmat dalam menimbang perkara bangsa Israel. Tetapi dikatakan ayat 13 apa? Apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Salomo menjadi raja paling berhikmat, raja yang penuh dengan kekayaan, dia diberkati Tuhan. Sehingga kehebatan Salomo ini mendunia terhadap seluruh bangsa pada zaman itu. Terkenal sekali. Israel paling jaya, kaya. Dan itulah yang membuat konteks latar belakang kisah ini. Di ayat 1, Ratu Sheba datang berkunjung. Ya, kalau kita perhatikan ayat 1-nya, pasal 10. Ketika Ratu Sheba mendengar kemasyhuran Salomo, karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Nah, perhatikan di ayat 1 ini, yang menarik saya bold kuning, kita tidak boleh mengatakan Salomo yang hebat. Dan ini pesan yang ditulis oleh penulis raja-raja. Karena nama Tuhan, ya. Jadi Ratu Sheba pun mendengar kehebatan Salomo ini karena dia tahu Allah Israel, YHWH lah yang memberikan anugerah dan berkatnya kepada Salomo. Bukan karena hasil usaha dia sendiri, bukan karena kehebatannya sendiri, tapi karena Tuhan. Jadi tetap yang mau ditonjolkan itu adalah kehebatan Tuhannya, bukan kehebatan Salomonya. Lalu Sheba datang hendak mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Kalau masih pakai terjemahan yang lama, ini TBLI 2 soalnya. Terjemahnya pertanyaan yang sulit-sulit. Sebenarnya di yang lama teka-teki, betul? Bisa lihat Alkitab Anda yang tidak memakai TBLI 2, teka-teki, bukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Tapi dalam konteks zaman dulu, setiap orang itu dikatakan hebat, bijaksana, penuh hikmat, kalau dia bisa menjawab berbagai pertanyaan dan teka-teki dari seluruh bangsawan atau raja-raja pada zaman itu. Ya, jadi Ratu Sheba bukan kurang kerjaan ini, kayak kita bikin kuis atau teka-teki pada zaman kita, bukan kurang kerjaan, tetapi itu syarat. Kalau kamu mau dikatakan pintar, hikmat, dan bijaksana pada zaman dulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang diberikan kepada setiap raja. Dan Salomo yang mendunia didatangi oleh Ratu Sheba untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Inilah konteksnya. Kita masuk ke dalam 1 Raja-Raja pasal 10 tentang kunjungan Ratu Sheba. Jangan lupa, Salomo itu sangat terkenal, kehebatannya mendunia, hikmatnya terkenal, dan kerajaan Israel sangat jaya pada zaman itu. Sehingga membuat Ratu Sheba penasaran, ingin melihat bagaimana aslinya Salomo dan kerajaan pada zaman itu. Baik, tetap perhatikan Alkitabnya, kita akan mulai dari ayat 1 dan sampai seterusnya kita akan melihat makna-makna dalam kisah ini. Baik, siapa Ratu Sheba? Kita melihat dulu profilnya ini siapa sebenarnya Ratu Sheba. Ya. Sebentar. Siapa Ratu Sheba? Ya, Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, mengatakan namanya adalah Nikaulis atau Nikole. Jadi kisah ini dicatat dalam buku Josephus, Antiquities of the Jews, sehingga kita bisa berpikir ini kisah sejarah, betul-betul nyata. Ada seorang ratu yang mengunjungi Salomo. Ya, Josephus Flavius ini sejarawan yang sangat kredibel bagi orang Yahudi, dan dia mencatat namanya Nikaulis atau Nikole. Ya, walaupun kita tahu ketika masuk ke dalam Alkitab, pesan sejarah itu menjadi pesan teologis atau iman, ya, bukan hanya soal kisahnya itu betul-betul ada, tetapi sebenarnya makna teologis yang ingin ditampilkan. Tradisi Islam menyebut namanya Balkis. Jadi memang banyak sekali yang memberikan pendapat nama-nama tentang kisah ini yang menandakan kisah ini sangat terkenal. Ya,
Balkis atau Bilqis. Nah, jadi kalau sejarawan Yahudi menyebutnya Nikaulis, tradisi Islam yang muncul lebih lama lagi menyebutnya Balkis. Yang menarik, ada karya sastra di abad ke-14 dari Ethiopia disebut Kebra Nagas, ya, Kebra Nagas yang artinya kemuliaan para raja. Orang Ethiopia menyimpan ini sangat dianggap sakral, disimpan sangat teratur, ya. Pokoknya ini menjadi dokumen karya sastra yang paling berharga, Kebra Nagas, abad ke-14, dan diyakini mengambil tetap kisah di Alkitab, dan mungkin mereka mengembangkannya sesuai dengan budaya mereka di Ethiopia. Nah, nama dari Ratu Sheba menurut Kebra Nagas, Makeda. Jadi namanya beda-beda, ya. Kalau tradisi Islam menyebutnya Balkis, Eusebius Flavius sejarawan Yahudi menyebutnya Nikaulis, dan orang Ethiopia menyebutnya Makeda. Dan bagi orang Ethiopia, kisah ini sangat penting dalam kehidupan mereka. Jadi kalau ada yang bilang Ratu Sheba itu tidak dari Ethiopia, mereka bisa marah gitu loh. Karena ini menjadi karya sastra pegangan mereka, sangat terkenal sekali. Kebra Nagas. Nah, sedikit kisah yang tertulis dalam karya sastra Kebra Nagas. Ya, memang kisahnya mirip sekali, dan mungkin ini menjadi gubahan mereka tersendiri, ya, setelah mengambil kisah dari Alkitab, karena dia di abad 14. Jadi ada seorang ratu Ethiopia namanya Makeda. Ini dia, yang dianggap Ratu Sheba di Alkitab. Makeda mengunjungi Salomo yang sudah terkenal memang, raja yang hebat. Sampai dikatakan Makeda akhirnya menyembah, saya lupa tulis ini, akhirnya menyembah Allah Israel. Dia adalah penyembah berhala, menyembah matahari, tapi bertemu dengan Salomo, dia akhirnya percaya karena Tuhan, karena Allah Israel. Salomo ini menjadi orang yang sangat hebat, dan akhirnya dia memutuskan untuk menyembah Allah Israel. Dan itulah yang membuat Salomo tertarik dengan Makeda. Dan pada perjumpaan itu, Makeda dijamu oleh Salomo dan diberikan makanan pedas. Nah, ini kisah yang tertulis dalam karya sastra ini. Ini cukup menarik kisahnya. Waktu itu dia ingin berpulang, tetapi karena sudah malam, Salomo bilang, nginap saja di istanaku 1 malam. Ya, nginap saja, gitulah. Tetapi Makeda bilang, oke, boleh. Dengan syarat kau jangan macam-macam sama aku. Nah, itu kata Makeda. Salomo bilang, oh tidak, saya tidak akan menyentuh sang ratu. Tidak macam-macam. Tetapi Salomo membuat siasat. Singkat cerita, dia membuat siasat. Tapi sang ratu tidak boleh mengambil satu barang pun atau sesuatu di dalam istanaku tanpa permisi. Nah, itu dia, itu siasat Salomo nih. Ini ada hubungannya dengan jamuan malam yang sebelumnya diberikannya apa? Makanan pedas. Singkat cerita, akhirnya Makeda, Ratu Ethiopia ini tidur di sebuah tempat yang sudah disediakan, tentu sangat mewah. Dan dari siasat yang diberikan Salomo, jangan mengambil suatu barang atau suatu hal pun tanpa permisi, membuat Makeda berpikir, lah, saya orang kaya, ngapain saya mencuri, gitu ya. Itu bisa membuat tersinggung Ratu Makeda sebenarnya. Tapi oke lah, saya tidak akan pernah melakukan itu. Tapi karena jamuan malam yang sangat pedas, perutnya sakit. Mulai nggak enak perutnya saat tidur malam. Ya. Dan di dalam kamarnya Ratu Makeda yang disediakan Raja Salomo, itu sudah tersedia minuman, ceret minuman dengan gelasnya, yang terbuat dari emas. Cantik, indah. Ya, tanpa banyak mikir, karena perut mulai nggak enak, dan mengganggu tidur Ratu Makeda, dia akhirnya menuangkan air dan meminumnya. Entah bagaimana cerita menurut karya sastra ini, Salomo karena itu siasatnya, dia sudah menunggu di depan pintu kamar Ratu Makeda, dan ketika dia melihat Ratu Makeda mengambil ceret dan meminum itu tanpa permisi, dia menjerat Ratu Makeda. Nah, itu dia, itu siasat Salomo. Dia langsung buka pintu kamar, dia bilang, engkau melanggar perjanjian kita. Engkau mengambil minum dalam istanaku tanpa permisi. Padahal siasatnya memang sudah dikerjakannya dengan memberikan makanan pedas. Jadi pintar Salomo. Antara hikmat dengan licik beda tipis memang.
Dan akhirnya Ratu Makeda mengaku salah, dan Salomo berkata, kau harus mentaati semua perintahku sebagai hukuman karena melanggar perintah di istanaku. Dan menurut karya sastra Kebranagas, Salomo meminta supaya Ratu Makeda tidur dengan dia, bercinta dengan dia. Itulah kenapa judul tema kita Asmara Ratu Sheba dengan Raja Salomo. Ratu Sheba yang dinamakan Makeda dalam tradisi Ethiopia akhirnya tidur dengan Salomo. Singkat cerita, perhatikan slide ini. Dari kejadian malam itu, ya, akhirnya Ratu Makeda kan pulang ya, dan mengandung karena tidur dengan Salomo. Dari kejadian itu lahirlah anak mereka namanya Menelik. Ya. Setika besar Menelik ini pada usia 22 tahun berkunjung ke Yerusalem untuk mengunjungi bapaknya yaitu Salomo. Tetapi Salomo meminta Menelik supaya tinggal di Yerusalem dan dia menolak karena dia ingin pulang ke Ethiopia. Tetapi Menelik datang bersama pasukannya mencuri tabut perjanjian yang ada di bait suci, lalu dibawa ke Ethiopia. Dan akhirnya Menelik menjadi raja menggantikan ibunya Makeda dan dianggap menjadi Menelik pertama. Dan tetap diyakini sampai sekarang bahwa Ethiopia mewarisi janji Mesias ya sejak Raja Menelik, dan Ethiopia dianggap menjadi Yerusalem yang baru karena mencuri tabut perjanjian. Ini kisah yang cukup menarik ya. Ya, kita tahu ini karya sastra ini ke-14 yang diyakini juga mencontek mengambil kisah dari satu raja-raja pasal 10 ini dan mungkin dikembangkan literaturnya. Ya, jadi Ethiopia dianggap Yerusalem baru karena tabut perjanjian sudah berhasil kita miliki, dan semua raja-raja Ethiopia pada zaman itu dianggap keturunan Mesias karena ada darah Salomo, dan Salomo itu dari Daud. Ya, Daud itu diyakini keturunan Mesias. Ya. Sampai kepada Yesus Kristus nanti. Bagaimana dengan Salomo dengan kejadian itu? Disitulah dia stres karena hilang tabut perjanjian. Lalu dalam karya sastra Kebranagas, karena dia stres, dia mengambil putri Firaun, menikahi putri Firaun, itu ada di satu Raja-Raja pasal 3. Ya. Dan diyakini putri Firaun lah yang membawa dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di satu Raja-Raja pasal 11, sehingga hidup Salomo pun hancur. Nah, ini sedikit kisah dari Kebranagas tentang siapa Ratu Sheba. Ya, namanya berbeda-beda, kita nggak perlu mementingkan itu juga tidak masalah. Ya, karena ini kita lihat dari background kisah yang terkenal, karena kisah yang sangat mendunia sekali. Baik, nah yang perlu kita ketahui, bahwa Ratu Sheba sendiri itu sering dirujuk kepada Ethiopia pertama. Ya, Sheba itu apa? Ethiopia. Eusebius Flavius meyakini ini Ethiopia. Yang kita tahu Ethiopia kan Afrika juga ya. Tetapi ada yang mengatakan bukan Ethiopia pada zaman sekarang. Oke, Sheba itu Ethiopia, tetapi itu lebih ke Sudan. Ya, bukan seperti Ethiopia pada zaman kita, itu Sudan. Yang terakhir pendapat yang cukup terkenal mengatakan dia Yaman. Nah, itu dia. Jadi di wilayah Arab, Yaman. Tetapi kan jarang sekali perempuan sebagai ratu memerintah di daerah-daerah ini. Nah, tetap saja Sheba ini lebih banyak diyakini Ethiopia, tetapi tidak ada ahli yang sepakat untuk itu. Ya, jadi Ratu Sheba namanya pun berbeda-beda, dan Sheba itu daerahnya dimanapun berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu fokus ke situ, tapi nanti kita fokus kepada makna dari kisah ini. Nah, apa sebenarnya kehebatan Ratu Sheba ini dan berhubungan dengan konteks dengan Raja Salomo? Ratu Sheba ini dikenal sebagai sosok yang kaya dan dia ahli dalam perdagangan. Kalau kita perhatikan ayat kedua, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat kedua, ia datang ke Yerusalem diiringi pasukan yang sangat besar karena dia ratu, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah emas yang sangat banyak dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepada semua yang ada di dalam hatinya. Jadi Ratu Sheba ini ratu yang sangat hebat, kaya, terkenal, dan jago sekali dalam perdagangan. Ya. Jadi dalam arti kita bisa melihat Ratu Sheba ini mengunjungi Salomo untuk melihat, wah ini ada saingan baru nih.
antara saingan atau bisa diajak bisnis bareng, kerjasama, karena sama-sama kaya, sama-sama hebat gitu loh. Dia ingin menjalani kerjasama antara kerajaannya. Gitu. Makanya diyakini para ahli perjanjian lama, pertemuan Salomo dan Ratu Sheba itu perjumpaan bisnis untuk dagang, untuk sama-sama menguatkan kerajaan mereka. Nah itu dia. Nggak ada asmara-asmaranya, ya, asmaranya hanya dari tradisi-tradisi ini saja. Tetapi ini pure bisnis. Businessman, businesswoman. Jadi sama-sama kaya. Itu kita baru sampai ayat kedua tadi ya. Dia datang dengan berbagai kekayaan mengunjungi Raja Salomo dan menanyakan semua pertanyaan sulit, teka-teki tadi. Baik, setelah kita melihat profil siapa Ratu Sheba, sekarang kita akan melihat apa makna dari perjumpaan mereka. Perjumpaan. Dari ayat ketiga, kita tahu Salomo berhasil menjawab semua pertanyaan sulit atau teka-teki. Dikatakan di ayat 3, Salomo menjawab segala pertanyaan, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskan kepada ratu itu. Ini menandakan Salomo betul-betul hebat dan luar biasa, berhikmat. Lalu yang kedua, kesaksian. Ya. Perhatikan ayat 4-7, ini adalah kesaksian setelah Ratu Sheba melihat Salomo dan isi istananya. Dikatakan di ayat kelima, makanan di meja, pengaturan tempat duduk, pegawai-pegawai pelayan para hambanya dan pakaian mereka, para juru minumannya, dan kurban bakaran yang biasa persembahkan di rumah Tuhan. Tercenganglah ratu itu. Perhatikan kata tercengang. Ratu Sheba sampai tercengang. Bahasa aslinya itu kehabisan napas ya. Kehabisan nafas. Bukan hanya tercengang, tapi kehabisan napas. ESV mengatakan no more breath in her. Kehabisan napas. Kalau dalam hidup kita sehari-hari mungkin di sini tercengang itu kayak terpelongo gitu, terkejut dengan menganga gitu ya, dengan wow gitu, menganga, tercengang, kehabisan napas. Kenapa? Dia menyaksikan hikmat yang luar biasa. Bukan hanya kepada Salomonya, tetapi apa? Rumah yang dibangun, makanan yang tersedia, para pegawai dan pelayannya, bagaimana cara duduknya, bagaimana menyajikan makanannya, dan bagaimana mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Ratu Sheba menyaksikan semuanya. Dia melihat luar biasa, sampai tercengang kehabisan napas. Ini menunjukkan apa? Keteraturan. Ya, ini apa ya? Bukan hanya keteraturan, tetapi value dari kerajaan Salomo. Nah, ini value. Mungkin teman-teman tahu sekolah kepribadian yang sangat terkenal, yang masuknya itu mahal-mahal sekali, ya kan? Kenapa mesti sekolah itu? Ngapain mesti diajarin cara megang sendok saat makan? Apalagi bertemu dengan orang-orang hebat, pejabat-pejabat. Ngapain mesti diajarin cara duduk? Betul kan? Itu ada dipelajari kalau kita mau masuk itu kursusnya, sekolah kepribadian itu, saya tidak mau menyebut namanya terkenal sekali. Itu puluhan juta, Pak. Ngapain sih? Orang kita biasa aja makan, biasa juga. Enggak. Ada value yang berbeda. Nah, itu dia. Dari cara duduk, dari cara megang sendok, dari cara menyuap makanan ke mulut, bagaimana kaki saat duduk, apakah disilang atau terbuka, berbeda dengan ketemu satu orang dengan orang lain, cara jalan, bagaimana sikap, itu dipelajari, value-nya mahal. Dan itulah yang dilihat Ratu Sheba, ini kerajaan Salomo ini beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Makanya dia sampai tercengang kehabisan napas. Wow. Akhirnya setelah kesaksian, ayat 4-7, setelah semua dia melihat luar biasanya keteraturan dan value dalam istana Salomo, dia memberikan pujian. Pujiannya bisa kita lihat dari ayat 8 sampai 9. Ya. Teman-teman perhatikan Alkitabnya, saya catat di sini. Berbahagialah istri-istrimu, pertama. Berbahagialah istri-istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Tetapi yang terpenting itu ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi ada 3 pujian. Berbahagia istri-istrimu, menandakan Salomo banyak sekali. Alkitab juga mencatat dia memiliki
1.000 perempuan, 1.000 perempuan banyak sekali. Berbahagia para pegawaimu. Waduh. Dan terpujilah Tuhan. Bukan berarti Ratu Sheba pindah agama, bukan ya. Bukan, tetapi ketika dia melihat keteraturan yang luar biasa dan dia tahu Allah Yahweh lah yang memberkati Salomo, dia berkata, terpujilah Tuhan yang membuat engkau sampai sekarang demikian hebatnya. Ya, kita bisa melihat ini 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60, dan ini yang menjadi misi Allah memberkati Salomo dan kerajaan Israel, apa? Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Ratu Sheba, orang dari negeri jauh, mengakui kehebatan Salomo dan memuji Tuhan Allah Yahweh karena dia membuat Salomo dengan luar biasa. Supaya segala bangsa ya, memuji kebesaran Tuhan. Bukan memuji Salomonya, memuji kebesaran Tuhan. Setelah kesaksian, dia tercengang, dia memberikan pujian, saking hebatnya, dan di ayat terakhir, ayat 10-13, disinilah berbicara tentang transaksi. Nah, ini yang kita katakan bahwa ini hanya soal bisnis, perjumpaan bisnis. Transaksi yang bisa kita perhatikan dari ayat 10-12, dia memberikan apa? Ratu Sheba memberikan 120 talenta emas. Ini tadi saya hitung, talenta ini mata uang yang paling besar ya, sekitar 6.000 dinar. Ya, 1 dinar itu upah harian pekerja. Kalau kita mengambil UMR Jakarta, mungkin sekarang 4,5 juta, tapi saya bulatkan supaya gampang 4 juta. Jadi 120 talenta ini sekitar 144 miliar. Bayangkan, 144 miliar yang diberikan Ratu Sheba kepada Salomo. Lalu diberikan rempah-rempah yang sangat banyak, batu permata, dan kayu cendana untuk membangun rumah dan rumah Tuhan ya. Kalau kita perhatikan ayat 10, tidak pernah lagi rempah-rempah datang begitu banyaknya seperti yang diberikan Ratu dari Sheba kepada Raja Salomo. Pemberian yang terbesar terhadap istana Raja Salomo. Luar biasa. Transaksi. Kesaksian, pujian, dan transaksi. Bisnis. Ya. Kita kan biasa gitu juga ya. Kita telah menyaksikan suatu perusahaan yang indah, cara kerjanya, visi misinya, lalu kita memberikan pujian ya, dan akhirnya yang paling utama apa di dalam otak bisnismen? Nah, transaksi. Itu tujuan akhir itu harus deal, harus menang tender, deal itu yang penting ya. Makanya di penutup ayat 13 dikatakan apa? Salomo membalas kebaikan Ratu Sheba. Tetapi ayat 13 ini sering dijadikan ayat cinta mereka, ayat asmara mereka yang dihubungkan dengan tradisi Kebra Nagas tadi. Apa dikatakan di ayat 13? Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang diinginkan dan yang dimintanya. Nah itu deh. Kata yang diinginkan dan dimintanya sering dikaitkan dengan tidur atau seks. Tapi sebenarnya tidak. Ini menunjukkan kemurahan hati Salomo yang membalas kebaikan pemberian dari Ratu Sheba. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang diinginkan dan dimintanya selain yang telah diberikan kepadanya sebagaimana dikehendaki Raja Salomo. Lalu ia berangkat pulang ke negerinya bersama pegawai-pegawainya. Udah, pure transaksi, pure ingin kerjasama, karena kita sama-sama wilayah yang kaya, yang hebat. Ya, Ratu Sheba tadi menyaksikan bagaimana value dari kerajaan Salomo. Dan dia sudah memujinya. Terlebih memuji Allah Yahweh yang memberkati kerajaan Salomo. Kalau kita menafsir sampai sini, kisah ini sangat sederhana. Apa maknanya untuk kita? Apa makna teologisnya untuk kita? Kalau kita mengkhotbahkan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13, hanya soal transaksi, hanya soal memperluas bisnis. Mungkin kalau khotbah di depan para pengusaha, oke kali ya. Ya gitu doang ya, mengambil kisah ini, it's okay gitu ya. Tapi meaningnya apa? Masa meaningnya kita harus memberikan pujian kepada rekan bisnis kita? Lah, itu kan bukan pesan teologis gitu ya. Malah itu sedikit membuat kita seperti menjilat ya, dan itu negatif. Masa kita ingin memberikan pesan teologis yang penting itu transaksinya, yang penting deal? Bukan. Ternyata penulis kitab Raja-Raja menyisipkan satu pesan penting dalam kisah ini. Yang kalau kita perhatikan dengan pelan-pelan,
Inilah menjadi slide terakhir yang ingin saya bagikan. Pesan tersembunyi. Nah, ini dia. Ada pesan tersembunyi dan kritik yang ingin diberikan kepada Salomo dari omongan Ratu Sheba. Mari kita kembali ke ayat 9. Nah, ini dia. Ayat 9. Dikatakan di ayat 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan menundukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Inilah kritik pesan tersembunyi yang ingin diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Pertama dia bilang, terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu. Dia ingin bilang, Salomo, kau jangan bangga dengan semua ini. Karena semua ini karena Tuhanmu. Ini kan pesan teologis. Benar ya? Ini semua karena Tuhanmu yang mendudukkan kau di tahta kerajaan Israel dan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Ini karena Allah Yahweh. Bukan karena hebatmu. Bukan karena kau jago bisnis. Bukan karena kau jago deal-dealan. Ini semua belas kasihan dari Tuhan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memuji. Ini kan pujian tadi di ayat 9. Betul ya? Memuji. Kita bisa kembali. Mulai dari kesaksian dia tercengang, lalu pujian yang ayat 9. Dia memuji Tuhan kan? Ini kan bagian dari pujian kan? Nah, kita perhatikan. Dia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan apa? Keadilan dan kebenaran. Seakan-akan Ratu Sheba ingin bilang, Salomo, sudahkah kau menjadi raja yang adil dan benar? Nah, ini pesan yang paling penting di dalam kisah ini. Sudahkah kau menjadi raja yang adil dan benar? Dan untuk melihat ini, jadi kisah ini sangat menarik kalau kita perhatikan setiap ayatnya ya. Jadi memang penulis Alkitab, khususnya satu raja-raja ini, sangat lihai di dalam menulis ini. Sudahkah kau melakukan keadilan dan kebenaran? Tuhan sudah mengangkat engkau, sudah memberikan kau kerajaan, memberikan kau hikmat, kekayaan, tetapi sudahkah kau menjadi raja yang adil dan benar? Dengan segera kita melihat yang menjadi pertanyaan, apakah Salomo adil? Perhatikan ayat ke-8. Kita kembali ke ayat 8. Dikatakan di ayat 8, pujian yang diberikan Ratu Sheba, berbahagialah istri-istrimu, berbahagialah para pegawaimu. Lihat, yang dipuji itu hanya istri-istrimu. Dia hanya mensejahterakan istrinya yang banyak itu dengan segala kebutuhan dan kekayaan. Lalu dia melatih para pegawai-pegawainya, mencukupi kebutuhan para pegawai-pegawainya, sehingga memiliki value yang tinggi kalau bertemu dengan kunjungan-kunjungan para bangsawan atau raja. Tapi dia lupa rakyat sengsara. Ini dia yang penting. Nggak disebut berbahagialah rakyatmu. Padahal tugas raja harus mensejahterakan dan memberi keadilan kepada rakyat. Yang disebut dan dipuji Ratu Sheba hanya istri-istrimu dan pegawai-pegawaimu. Itu pujian bisa menjadi sindiran. Karena rakyat di zaman Salomo sengsara. Apa buktinya? Kerja paksa. Teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 21. Maka tadi saya katakan pasal 9 tetap harus menjadi konteks latar belakang dari kisah Ratu Sheba dan Raja Salomo. Rakyatnya sengsara. Gitu loh. Tidak ada keadilan untuk rakyat. Rakyat itu tersiksa. Jadi kekayaan itu hanya untuk golongan tertentu di zaman pemerintahan Raja Salomo. Jadi ketika kita mengatakan Israel jaya pada Raja Salomo, untuk golongan tertentu. Rakyat sengsara. Berikutnya. Apakah Salomo benar? Dia belum adil ternyata. Dan apakah hidupnya yang benar? Sebagai orang penuh dengan hikmat kebijaksanaan dari Allah? Ternyata tidak. Pertama, dia mengambil istri anak Firaun, pasal 9 ayat 24, yang menentang dalam hukum Taurat, orang Israel nggak boleh dengan bangsa-bangsa asing. Ulangan 7, ayat 3-4. Teman-teman bisa baca itu. Ulangan 7, ayat 3-4. Jangan kau mengambil perempuan asing yang menyembah berhala. Yang kedua, kalau kita perhatikan pasal 10, ayat 28-29, Salomo ini terus memperkaya dirinya.
Ayat 28 dikatakan, kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim harganya 600 shikal perak. Dan seekor kuda 150 shikal. Padahal, di dalam Ulangan 17, ayat 16. Coba kita buka. Teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya. Dalam hukum Taurat, Ulangan pasal 17, ayat 16. Dikatakan apa? Ada hukum tentang raja. Ayat 16 dikatakan, hanya saja janganlah raja memperbanyak jumlah kudanya. Dan janganlah yang membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-sekali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Dalam hukum Taurat, raja itu diperintahkan nggak boleh banyak kuda. Ngapain dia beli kuda mahal dari Misraim? Dan yang terakhir, sama dengan ayat 16. Emas yang begitu melimpah ruah di istananya. Pasal 10 ayat 21 dikatakan apa? Segala peralatan minum Raja Salomo terbuat dari emas, dan segala perlengkapan di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada yang dari perak, sebab dikatakan perak itu nggak berharga. Pendahuluan kita tadi. Padahal dalam hukum Taurat Ulangan pasal 17 ayat 17 dikatakan, janganlah ia memperbanyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang. Jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan perak. Apakah Salomo benar? Sama sekali tidak. Dia melanggar hukum Taurat dan hukum tentang raja yang tertulis dalam kitab Ulangan. Jangan memperbanyak istri, jangan banyak kuda, jangan banyak emas. Semua dilanggar oleh Salomo. Setelah dia tidak adil, dia juga tidak benar. Inilah sindiran atau pesan tersembunyi kritik yang diberikan dari pujian Ratu Sheba. Wah, keren sekali loh. Makanya kemarin dalam khotbah hari Minggu GKT Raja Daud gereja kita, saya mau katakan pujian itu berbahaya. Karena sebenarnya itu bisa menjadi kritik yang menjatuhkan kita. Kalau kita sadar kritik itu ada, bagus. Tetapi kalau kita terlena, ya sudah pasti Salomo terlena lah. Makanya dia juga membalas dengan memberikan banyak kekayaan kepada Ratu Sheba sebelum pulang. Kan? Padahal ini yang mau disampaikan oleh penulis kitab Raja-Raja. Salomo, kau itu nggak adil. Dan hidupmu tidak benar. Dan kita tahu endingnya. Apa endingnya? Pasal 11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Wow, ending hidup yang sangat tragis. Dari raja yang penuh hikmat, diberikan kemuliaan, diberikan kekayaan, enak terus hidupnya. Tapi endingnya, dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak mentaati perintah Tuhan. Inilah pesan teologis yang ingin disampaikan di dalam kisah Ratu Sheba dengan Raja Salomo. Bukan soal kisah cinta-cinta asmaranya dari tradisi dan budaya Kebra Nagas di Ethiopia. Ya, kita tidak terlalu penting namanya siapa, mau itu Nikole, mau itu Balkis, ya, mau itu Makeda, bukan itu. Tetapi kita raja-raja ingin memberikan pesan, Salomo adalah raja yang gagal. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat dibenci Allah dalam perjanjian lama. Ya. Dia membuat rakyat sengsara. Dan nanti anak penggantinya. Dan kita tahu hukuman Tuhan kepadanya apa? Kerajaan terpecah dua. Kan? Dan anak yang menggantikan dia, Rehabeam, malah membuat rakyat makin sengsara. Karena dia mengikuti gaya bapaknya, Salomo, yang memberikan kerja paksa kepada Israel. Jadi pesan teologis yang bisa kita dapat. Mari kita hidup untuk menjadi orang yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Apalagi kau memiliki posisi yang penting. Salomo ini raja. Dimanapun sekarang kita ditempatkan. Apalagi kau memegang banyak orang di bawahmu. Atau dalam lingkungan sosial kehidupanmu. Marilah menjadi orang yang menciptakan keadilan sosial. Dan hidup benar. Hidup benar apa di sini? Sesuai dengan perintah Tuhan. Yang dia mau. Itulah inti kenapa dia memberkati kerajaan awal saat Salomo memimpin dan membuat kerajaan Israel menjadi hebat. Kalau kau mengikuti perintah yang kuberikan kepada bapakmu Daud, maka kerajaanmu akan kekal selama-lamanya. Hebat selama-lamanya. Tapi tidak. Endingnya di pasal 11, Salomo jatuh menyembah berhala. Mungkin frasa kalimat yang sangat terkenal, harta, tahta, wanita, itu sangat cocok dilekatkan kepada Raja Salomo. Ya.
Dan dia gagal terhadap itu semua. Dia lebih memihak atau memilih pada harta, tahta, dan wanita. Ya, ending hidupnya, dia menjauh dari Tuhan. Dia melakukan penyembahan berhala. Ini yang bisa kita lihat di dalam pembelajaran kali ini, kisah yang cukup menarik, yang penuh dengan banyak sekali trik-intrik lah, begitu ya. Kiranya kisah ini bisa memberkati kita, kiranya kisah ini bisa memperkaya kita, dan menemukan makna teologis di dalam pesan kunjungan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Dukung terus program kita Hanya Alkitab untuk menampilkan banyak kisah-kisah lain, memandang Alkitab dari berbagai perspektif, supaya membuka pikiran kita terbuka terhadap semua hal di dalam Alkitab. Share, komen, supaya banyak yang terberkati oleh pengajaran-pengajaran di YouTube kita Hanya Alkitab. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.